Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah perilaku individu dan proses mental, akan menjelaskan tentang thinking about emotions and others. Pokok bahasan yang akan kami jelaskan ada 4, yaitu yang pertama, pembuka yang berisi review jurnal, yang kedua ada pengantar materi yang berisi gambaran materi isi jurnal, yang ketiga ada pembahasan materi yang berisi penjelasan masing-masing materi, dan yang terakhir ada penutup yaitu bagian akhir jurnal. Yang pertama, pembuka yang berisi review jurnal. Jurnal ini membahas bagaimana psikologi sosial mendalami tentang emosi, tentang bagaimana itu emosi sosial, kaitan emosi dengan subjek-objek sosial, atau bagaimana pendekatan sosial mendalami topik emosi. Menurut banyak ahli, emosi dapat dibedakan berdasarkan referensinya untuk mempersepsikan pandangan evaluatif alami masing-masing orang terhadap suatu objek nyata. Beberapa peneliti telah mengembangkan penelitian terhadap penafsiran hubungan sosial dan juga berfokus pada emosi sosial secara spesifik. Tujuannya adalah untuk memahami sumber emosi sosial penderitaan, ketidakadilan, perselisihan, sehingga bisa dibuat langkah-langkah intervensi yang diharapkan membawa hidup menjadi lebih baik. Yang kedua, ada pengantar materi yang berisi gambaran materi isi jurnal. Teori-teori terkait emosi dalam jurnal ini adalah yang pertama, Schadenfreude, yang kedua, social appraisal, yang ketiga, social effect of emotion, yang keempat ada social motives for emotion regulation. Pokok bahasan yang ketiga adalah pembahasan materi yang berisi penjelasan masing-masing materi. Schadenfreude. Schadenfreude berasal dari bahasa Jerman yaitu Schaden yang berarti damage atau harm atau bahaya atau sesuatu yang membahayakan, dan Freude yang berarti joy atau rasa senang, yang secara keseluruhan berarti sebuah kondisi di mana seseorang merasa senang ketika melihat orang lain mengalami kesusahan atau mengetahui kesialan orang lain. Dalam kata lain, adalah situasi ketika kita merasakan emosi positif atas emosi negatif yang dikeluarkan oleh orang lain. Van Dijk dan Overkirk pada tahun 2014 membedakan 3 alasan mengapa seseorang merasa puas terhadap perasaan negatif yang dikeluarkan oleh orang lain, yaitu yang pertama, iri terhadap orang lain. Kedua, merasa bahwa orang tersebut pantas untuk menderita. Dan yang ketiga, merasa inferior kepada orang tersebut. Berdasarkan 3 alasan tersebut, Van Dijk, Overkirk, Wesseling, dan Van Koningsbruggen pada tahun 2011 menunjukkan jika orang-orang akan menampilkan emosi Schadenfreude yang lebih kuat atas respon terhadap penderitaan seseorang. Jika penderitaan tersebut mempresentasikan ancaman spesifik terhadap harga diri mereka, Schadenfreude tidak terbatas hanya pada diri individu seseorang, namun juga pada tahap kelompok sosial. Misalnya, dibandingkan grup lain yang kurang terkait dengan grup sepak bola yang kita dukung, maka kita akan merasa jauh lebih senang jika grup sepak bola yang kalah adalah rival dari grup yang kita dukung. Social appraisal. Kebanyakan penelitian mengenai appraisal operation lebih berfokus terhadap aspek intrasikis dari proses relasional dan kurang memperhatikan peranan dunia luar dan orang lain. Manstead dan Fisker pada tahun 2001 memformalkan konsep social appraisal atau penilaian sosial untuk mencakup situasi lain, di mana makna hubungan berdasar pada evaluasi yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya, orang dewasa akan mengambil keputusan yang lebih rendah resikonya ketika diperlihatkan seorang teman yang menunjukkan kecemasan via video link. Hal ini mensugestikan jika penilaian seseorang tergantung pada pemaknaan yang ditunjukkan oleh orang lain. Social effect of emotion. Yang pertama, reserve appraisal. Yang kedua, cascade appraisal. Yang ketiga, emotion contagion. Yang keempat, embodied process. Yang kelima, integrate models. Reserve appraisal. De Mello, Carnevale, dan Grech pada tahun 2014 mengusulkan bahwa efek interpersonal terhadap emosi yang diekspresikan pada perilaku kooperatif permainan Prisoner's Dilemma sangat tergantung pada proses yang dinamakan reserve appraisal. Ketika seorang pemain menunjukkan perilaku marah, partisipan akan mengambil kesimpulan bahwa dia tidak puas dan mulai menyalahkan orang lain yang mana tidak cocok dengan maksud sebenarnya. Reserve appraisal juga menyiratkan efek interpersonal terhadap ekspresi muka seseorang. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa media dan efek yang berbeda juga dapat terjadi, bergantung pada apakah interaksinya dilakukan dengan orang asing atau dengan teman, atau apakah ada kontak langsung secara real time saat interaksi berjalan. Cascade appraisal.
Sudah menjadi suatu hal yang umum jika kita bisa menangkap maksud dari seseorang melalui tatapannya saja kepada suatu objek. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Baylis, Friesen, Fenske, dan Tipper pada 2007 menunjukkan bahwa ekspresi muka yang menunjukkan rasa jijik akan stimulus visual akan menunjukkan evaluasi yang lebih tidak positif, hanya jika mata mereka diarahkan ke rangsangan tersebut, bukan menjauh dari rangsangan tersebut. Emotion contagion. Emotion contagion menyiratkan bahwa emosi menyebar seperti penyakit ke seluruh dunia. Studi yang paling terkemuka adalah primitive emotion contagion, yaitu di mana orang-orang secara otomatis meniru ekspresi muka dan postur tubuh demi mendapatkan emosi yang diharapkan. Embodied process. Beberapa teori menyebutkan jika persepsi terhadap perilaku ekspresi orang lain secara langsung aktif pada bagian otak yang sama dengan pengaktifan ekspresi dibandingkan persepsi, tanpa harus menonaktifkan salah satunya sehingga dapat terjadi secara bersamaan. Integrate Models. Penelitian yang terinspirasi oleh model EASI, Emotion as Social Information, membedakan dua jalan besar di mana emosi menggunakan pengaruh interpersonal. Pertama, yaitu rute inferensial yang melibatkan partisipan menggunakan emosi orang lain sebagai bukti yang membantu mereka sampai pada keputusan untuk bagaimana bertindak. Kedua, yaitu rute non-inferensial yang termasuk dalam emotion contagion, embodied response, emotional forms of empathy. Social motives for emotion regulation. Setelah tahu bahwa emosi dipengaruhi oleh orang lain, maka bagaimana cara orang-orang mempengaruhi emosi orang lain atau emosi dia sendiri? Penelitian telah berfokus pada berbagai tahapan episode emosi yang ditargetkan ketika orang mencoba mengubah atau mempertahankan emosi mereka. Misalnya, seperti ketika orang merasa cemas, maka secara tidak langsung tubuh kita akan menghindari penyebab rasa cemas tersebut atau dengan melihat sisi baik dari situasi penyebab rasa cemas tersebut. Studi tentang hal ini biasanya mengenai cara untuk membuat diri merasa menjadi lebih baik atau meningkatkan sisi positif yang ada. Namun, tidak dapat dibungkiri juga jika terkadang seseorang malah meregulasi emosinya ke sisi negatif. Misalnya, seperti kita berusaha menahan kegembiraan kita terhadap suatu acara yang akan datang karena kita perlu tetap fokus. Atau, kita mungkin membuat diri kita sendiri dalam mode marah untuk persiapan menghadapi pertandingan olahraga. Zaki dan William pada tahun 2013 membagi arti dari interpersonal emotion regulation menjadi dua kemungkinan. Pertama, intrinsic interpersonal emotion regulation, melibatkan interaksi dengan orang lain untuk meningkatkan emosi kita sendiri, seperti yang mungkin terjadi ketika kita berbagi emosi dengan orang lain atau mencari teman ketika kita sedang merasa cemas. Sedangkan extrinsic interpersonal emotion regulation meliputi ketika mengerjakan suatu hal dengan tujuan untuk mengubah emosi orang lain. Hal ini terkadang juga melibatkan regulasi emosi interpersonal, seperti ketika kita berusaha menahan kecemasan kita untuk mencegah teman kita merasa lebih khawatir. Mengubah emosi orang lain ternyata juga dapat berpengaruh kepada diri kita sendiri. Keempat adalah penutup yang berisi bagian akhir jurnal. Walaupun tidak ada teori tunggal yang memandu penelitian psikologi sosial dalam emosi, sebagian besar peneliti mengadopsi pendekatan metodologis yang diwarisi dari psikologi kognitif dan eksperimental untuk mempertahankan dan mereproduksi pandangan teoritis tentang emosi. Beberapa fenomena yang menurut psikolog sosial menarik tidak mencerminkan hukum sifat manusia yang tetap dan tidak terkendali, tetapi dapat bervariasi dari budaya ke budaya, era ke era, dan momen ke momen, tergantung pada variasi kontekstual atau hubungan sosial. Mendefinisikan fakta-fakta tersebut tentunya membutuhkan pengetahuan akan ketidakpastian dan tergantung pada konteks. Penemuan pengecualian terhadap prinsip-prinsip umum yang kemudian mengarah pada model, di mana proses-proses yang berbeda berlaku dalam keadaan-keadaan yang berbeda pula, merupakan salah satu kemajuan dalam psikologi sosial emosi. Walaupun dengan berbagai kekurangannya, tetap ada alasan untuk optimis terhadap kemajuan psikologi sosial emosi, seperti meningkatkan pengakuan bahwa emosi memiliki penyebab sosial, efek sosial, dan fungsi sosial, bahwa emosi mengatur dan diatur oleh interaksi sosial, serta mengarahkan psikologi sosial untuk melampaui tugas individu dan sesekali keluar dari laboratorium. Para peneliti psikologi sosial akan selalu dibatasi oleh metode yang tersedia, tetapi terkadang metode-metode tersebutlah yang memberikan kesempatan untuk melihat hal-hal secara lebih kreatif dan out of the box. Sekian penjelasan dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.